guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku sampai di Jakarta Timur dan banyak banget dari kemarin yang nge-tag aku perihal ODGJ Ibu Eni yang tinggal di rumah kosong puluhan tahun, ditinggal sama suaminya, hidup di rumah yang sangat tidak layak, tidak punya listrik dan tidak punya air. Bahkan untuk mandi aja harus menampung air hujan guys. Jadi ini alhamdulillah kita udah koordinasi sama dinas sosial. Karena ini kemarin aku mau bawa sebenarnya ke daerah Bogor, tapi anaknya tidak mengizinkan untuk dirawat inap 1 bulan. Jadi makanya aku berpikir gimana caranya kita bisa atasin dulu, melakukan tindakan cepat yaitu pengobatan dan pengecekan. Jadi aku koordinasi sama dinas sosial gitu guys, karena kita juga takut salah. Dan alhamdulillah kita juga ada kerjasama sama dinas sosial yang keren-keren banget di daerah Jakarta Selatan, Timur, Utara, Barat gitu. Jadi sigap banget tim dari P3S ya. Ini kita tunggu sambil lihat kondisi Bu Eni seperti apa. Katanya galak banget guys gitu. Jadi salah satu YouTuber yang memviralkan pun tidak berani untuk bertemu dengan Bu Eni. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus guys. Ini dengan anaknya Ibu Eni ya? Iya, ini dengan Mas Tiko. Oh, Mas Tiko. Oke, Mas. Oke. Iki. Mas, ini rumahnya di mana? Ada di sana kalau kita mau langsung. Oke. Nah, Mas, ini terkait Bu Eni, boleh diceritain nggak sedikit? Ini kan banyak banget yang nge-tag kita ya untuk membantu Bu Eni, dan kebetulan kita biasa membantu ODGJ gitu. Nah, ini ceritanya gimana sih, Mas? Jadi awal ceritanya sih sebenarnya dulu kan emang saya, ibu, sama papa itu kan emang orang yang berada gitu ya. Emang asli sini? Asli sini. Oh, terus? Terus semenjak di tahun 2010, papa sama mama itu kan pisah. Pisah, divorce. Usahanya. Oke. Akhirnya ya dulu tuh kondisi mama nggak seperti ini. Cuman gejala-gejala ringannya dulu tuh mama suka bicara sendiri. Cuman nggak emosian. Tapi belum pernah dicek dari dulu? Belum pernah dicek. Masih suka ngobrol sendiri. Cuman kalau sama orang tuh masih baik-baik aja, masih interaksi, masih ngobrol. Cuman semakin kesini ya kondisinya kayak semakin parah, kayak suka marah-marah sendiri, suka ya kekerasan sih enggak. Cuman ya emosinya itu nggak kekontrol, nggak ketampung. Jadi nggak ada pemicu, nggak ada sebab, random dia marah gitu aja. Bahkan tekanan ke hidup anaknya ya sendiri pun, ke anaknya sendiri pun gitu. Dan kalau marah itu biasanya topik yang dibawa tuh kalau mama marah tuh paling ngungkit-ngungkit masalah mama masih punya, seakan masih punya usaha, perusahaan segala macam. Jadi kayak seakan nggak terima kenyataannya begini sekarang begitu. Belum move on ya, Mas ya. Masih stuck di masa lalu. Iya. Oke, nah papanya sekarang ada di? Terakhir sih pas cerai itu ngomongnya papa pulang ke anak-anaknya yang di Madiun, yang berarti jadi kalau ini itu mama istri kedua. Praduga doang ya, nggak tahu pastinya gimana gitu. Oh, oke. Mas sekarang umur Saya berapa? kelahiran 99 Oh, tahun 99. ya berarti 23 lah sekarang. Mau 23. Oke. Jadi pada saat Mas ditinggal bapak umur berapa tuh? Umur sih nggak tahu, yang jelas waktu itu kelas 6 SD ya. Oh, kelas 6 SD. 6 SD. Oke, jadi ini sama sekali belum pernah ada pengecekan? Belum sama sekali. Oke. Ya udah kita ngobrol di sana dulu ya, hujan Ya, soalnya hujan guys. nih soalnya. Gerimis. Nah, Mas, untuk kerja Mas di mana? Ini saya di lingkungan RT ini. Oh, di lingkungan Jadi sini. security. Oh, jadi security. Oh, gitu. Oke, dengan penghasilan per bulan 1,5 juta. 1,5 juta. Alhamdulillah. Oh, ini udah ke dinas sosial. Nah, oke. Ini Masnya yang mana ya? Mas Bro. Mas Bang. Oh, oke. Halo, Novi. Iki, Mas. Nah, Mas, gimana nih untuk kronologis awalnya yang memviralkan pertama kali Mas ya? Iya gitu. Oke, Mas namanya siapa? Irfan, Mas Irfan. YouTube-nya Bang Breu TV. Bang Breu TV. Jadi banyak banget
yang nge-tag kita di YouTube, di Instagram, terus banyak sampai komen di YouTube aku juga, tolong dong dicek YouTube-nya Bang Bre TV, ada Ibu Eni yang kondisinya sangat memprihatinkan banget. Gitu. Nah, Mas dapat info dari mana, Mas? Aku awalnya? kebetulan dapat info dari temen sih, nih kebetulan di sini nih orang itu. Oh. Jadi temen nih memang kerja di sekitaran sini Oke. dan terbiasa beli makan di depan komplek. Oke. Jadi dapat info mungkin, terus akhirnya nginfoin, tertarik lah ke sini akhirnya. Gitu. Sebenarnya sih tujuannya bukan ke rumah Bu Eni awalnya, kan memang saya ini kan kontennya horor ya. Oke. Di depan sana ada rumah kosong, cuman karena ngelihat kondisi begini lebih tertarik ke Ibu Eni sih. Gitu, supaya mungkin tujuan awalnya banyak orang tahu dan orang-orang seperti Kak Novi ini bisa memperhatikan seperti Mas Tiko lah. Kasihan masalahnya. Nah, Mas sudah ketemu langsung sama Bu Eni? Papasan depan-depanan doang sekali, tapi nggak pernah ngobrol. Terus gimana responnya? Waktu itu cuma sama Mas Tiko ngobrolnya. Oh, Saya nggak berani untuk coba interaksi karena Mas Tiko bilang ibunya galak, jadi saya menjaga aja sih. oke. Berarti udah berapa tahun ya, Mas ya? Terhitung dari 2010 12 tahun 12 tahun. Dengan kondisi seperti ini. oke. Cuma Nah, sebenarnya dari respon tetangga yang lain sih dia nggak, kalau keluar ya kadang saya heran. Jadi sebenarnya kondisi keseharian itu tetap belanja keluar tuh masih normal, interaksi masih waras, maksudnya masih dalam kondisi yang terkontrol. Jadi ngobrol sama orang tuh masih kayak orang normal pada umumnya. Cuman kalau udah masuk ke rumah tuh beda lagi emosinya. Di rumah itu tanpa ada pemicu apapun, tau-tau marah, bentak-bentak, kayak seakan ada yang ngajak ngobrol di rumah. Tapi kalau keluar masih suka beli makan, beli sayur, segala macam belanja tuh. Dari tetangga-tetangga ngomong, Mas, ibunya Tiko baik-baik aja, katanya begitu. Makanya selama ini nggak ada report atau riwayat mama meresahkan warga. Kalau meresahkan warga sebenarnya RT udah ada rencana kalau emang ibu nanti sampai ada kenapa-napa laporan dari warga yang meresahkan, dari RT sendiri udah mau membawa mama ke dinas sosial secara paksa begitu. Cuman selama ini berhubung masih kondusif, jadi ya paling gitu saya ngerawat sendiri. Oke. Nah, ini kan kita rencananya mau melakukan pengecekan ya, Mas ya. Mas juga bisa ikut Iya, gitu, bisa melihat secara langsung kondisi ibu gimana gitu. Pihak dari rumah sakitnya langsung nanti akan mengecek ya. Gitu. Nah, ini untuk kalau orang baru yang datang ke sana itu gimana, Mas? Negatif responnya pasti marah. Kayak kemarin ada rekan dari Bang Brel mau nyoba ngobrol sama mama, dan ternyata mama ngebentak-bentak, termasuk saya jadi kena imbasnya begitu. Jadi marah-marah sampai akhirnya ngunci rumah, dan saya sendiri pun dimarahin nggak boleh pulang, itu dikunci dari luar. Oke. Tapi kalau misalnya udah marah selesai udah gitu ya? Biasanya Atau sih marahnya itu kayak cuman sekedar perlu waktu buat nenangin diri, jadi nanti abis itu baik langsung lagi? baik lagi. Oh, oke. Masih beraktivitas keluar, sekedar belanja tuh masih nggak parah. Oke. Cuman suka marah-marah sendiri aja di rumah. Oke, nah mungkin Mas udah menjelaskan ya niat baik saya ke Iya, udah dijelasin Mas ke Mas Tiko. Heeh. Nah, jadi gimana Mas respon Mas untuk niat baik kita nih gitu, untuk mau mengecek kondisi Iya. Bu Eni gitu kan? Sebenarnya jujur sih saya kalau ngebantu orang maunya total gitu ya Mas. Juga saya mau setelah mungkin Bu Eni pengecekan, apa nih actionnya kita bisa bantu lagi Karena saya juga gitu. udah bilang ke Bang Bel bahwa kalau saya sih pengennya saya tetap merawat ibu sendiri di rumah. Pasti. Tapi saya emang pengen kesembuhan, terutama di emosi mama, kondisi mama sekarang kan. Paling saya sih pengen kalau emang bisa berobat yang bukan dititipkan atau lepas dari saya sepenuhnya begitu. Oke. Jadi nggak ditinggal atau dititip di dinas atau panti atau segala macam, karena kalau emang kemauan saya dari kemarin seperti itu udah saya serahin sama Pak RT Nah, gitu. kalau misalnya gini, ini kan sama tim dinas sosial kan akan pengecekan doang ya, pulang Oke, pergi gitu, pengobatan kayak ini dicek nih kondisinya benar apa enggak ODGJ, apa kita cuma nerka-nerka doang gitu, karena kita bukan dokter juga ya Mas paham. gitu. Nah setelah itu kembali, kalau emang fix make sure beliau adalah ODGJ, gimana kalau nextnya kita bantu ke RSJ di Grogol, tapi itu akan melakukan perawatan kalau parah Iya. Bisa sampai 23 hari. 23 hari. 23 hari. Setelah Lepas itu, ya. iya, setelah itu ya kita kembalikan lagi. Karena kenapa selama 23 hari itu, selama
yang saya tanganin ya Mas ya, itu untuk halusinasinya, terus untuk kayak bisikan-bisikan gitu, kan suka ada ODGJ yang Menerima bisikan. yes, betul. Jadi setelah pemulihan 23 hari kita kembalikan lagi. Selama 23 hari apa yang bisa kita lakukan? Kita rapi-rapi rumahnya. Gitu Mas. Rencana kita sih udah pas ngelihat tayangan, makanya pas Mas Info ya? Iya. Mas Info, aku ngelihat YouTube-nya dulu, apa nih yang bisa aku bantu? Nah rencana kita sih seperti itu. Kalau Cuman saya sih berat banget kalau seperti itu ya ke mama. Saya kan emang tinggal punya mama, jadi kalau ya walaupun 23 hari ya kayaknya sih berat banget gitu kayaknya. Malah saya sih pengennya ya ya hidupnya begini aja, ngerawat mama sendiri gitu dengan kondisi yang nggak apa-apa seperti ini selama nggak meresahkan warga, pikir saya begitu. Pengennya begitu. tapi nggak kasihan Mas, maksudnya Sebenarnya sih ya. kan hanya 23 hari, bukan waktu yang lama, maksudnya setahun apa, ini kan juga untuk kebaikan ibunya ya gitu. Nah maksudnya selagi masih perawatan kita bisa rapi-rapi juga untuk kesehatan mentalnya, jadi ya mungkin nggak akan pindah juga, tapi setidaknya akan lebih layak lah. Apa yang kita bisa lakukan, rapi-rapi, beres-beres, kita kasih kasur, kita kasih TV gitu, kita hidupkan lagi listriknya, airnya gitu. Jadi setelah dia kembali pun dengan hidup yang lebih baik lagi gitu Mas. Ya kalau untuk sekedar sehari, 2 hari, 3 hari yang mungkin emang mustahil kalau buat nyembuhin dalam jangka waktu segitu ya, cuman tetap saya keberatan sih pribadi sendiri nggak bisa jauh dari mama, bukan karena saya nggak mau kesembuhan mama, tapi ya selain sayanya pribadi juga berat, saya juga kasihan mamahnya, walaupun dalam kondisi seperti itu juga pasti gimana gitu ya kalau saya jauh dari ibu gitu. Karena ya pada saat pemulihan emang nggak bisa ditengok juga di rumah sakit. Makanya, gitu. Itu yang bikin saya juga pasti mikir prosedur penanganannya nanti pasti seperti itu gitu. Jadi tetap berat untuk saya ngelepas mama kondisi apapun, walaupun saya ingin mama sembuh kembali. Paling ya saya sih pengennya kalau emang ada yang bisa rawat jalan atau yang bisa saya pantau secara langsung dan nggak lepas jauh, mungkin saya nggak masalah dengan itu. Agak egois emang, tapi pengennya seperti itu. Tapi Masa korban 23 hari doang. untuk selamanya gitu, untuk kedepannya. Ya udah bisa. Jadi setelah 23 hari ini kita tinggal berobat jalan aja Mas. Kita juga ada nge-handle di rumah, ada di rumah kita namanya Ica, dan alhamdulillah kondisinya udah membaik. Jadi yang tadinya obatnya banyak nih Mas, cuma tinggal obat 1 doang untuk menstabilkan gitu. Kan ada tuh yang kondisi udah parah banget 80%, tadi berkurang 60%, berkurang lagi 40%, kayak gitu-gitu. Jadi nanti setelah keluar dari rumah sakit, mungkin tinggal pemulihannya akan lebih baik sih Mas. Gitu. Tapi sekali lagi kita nggak punya hak untuk ini ya maksa ya, karena kan aku cuma relawan Mas. Aku cuma tergerak doang ngelihat kondisi kayak gini udah 12 tahun, buat aku jangka waktunya sangat panjang sekali gitu. Iya, memang. Jadi kalau dibiarkan tambah lama, kita nggak tahu nih dia bergelut apa dengan pikirannya. Jadi kayak kasihan aja gitu Mas. Iya, saya juga kasihan sih emang sebenarnya dengan kondisi mama yang sekarang. Cuman ya tetap kembali ke yang tadi, seperti itu paling keputusan saya. Selagi juga masih nggak meresahkan tetangga, warga lain, selama ini sih juga nggak ada laporan negatif dari tetangga juga, pikir saya mungkin ya paling saya tetap pribadi yang merawat gitu. Oh, oke. Untuk sekedar ya kondisi yang sekarang ini gitu. Oke. Ya udah. Berarti ini langsung ke dinsosnya aja ya? Untuk mengecek. Coba Iya. ajak interaksi Oke. gitu. Ya udah. Ya. Halo Pak, ini dengan Pak Agus. Halo, Mas Kurniawan. Sehat alhamdulillah Pak. Nah Pak, maaf Pak Novi, ini kan viral banget Pak di YouTube mengenai ada ibu, ini anaknya Pak. Oh iya. Siap. Nah udah 12 tahun dengan kondisi kayak gitu, dan tinggalnya di rumah kosong gitu. Nggak ada listrik, nggak ada air ya Mas ya? Nggak ada listrik, nggak ada air. Rumah kosongnya rumah pribadi. Rumah pribadi. Rumah pribadi. Tanahnya juga tanah pribadi. Pribadi. Oh, Gitu, tapi Memang tak terawat aja gitu. karena ibunya tinggalnya di situ ya? Iya, dari dulu, dari sejak awal dibangun saya lahir di sini pun emang udah tinggal sama papa berdua sebenarnya di sini. Cuma sejak papa pergi, ya kondisi mungkin nggak terawat gitu. Gitu Pak. berarti sakitnya udah 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun.
Dia sama sekali belum pernah. Belum pengecekan sama sekali. Karena memang juga selain mama, sebenarnya sih kalau dibilang parah sih nggak, karena mama tuh sama tetangga sama warga sekitar tuh masih fine, tetangga pun Masih fine. oke. Tapi kalau orang Komunikasi baru ya, masih bagus ya. Ya, masih ngobrol pun masih normal, belanja, beli nasi atau makan segala macam tuh tetangga bisa ditanya respon-respon tetangga, nanti mungkin tetangga masih suka bercanda, masih suka ngobrol sama mama. Jadi masih kondisinya tuh masih waras, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ke rumah, dalam rumah emosi marah-marah. meluap. Pokoknya hal-hal yang membuat mama emosi, yang paling bikin mama emosi itu pemicunya cuma kalau mau ngebahas masalah rumah, keadaan dulu, papa atau saudara-saudara itu udah pasti. Pokoknya ngebahas masa lalu itu udah pasti marah. Jadi kalau menyinggung itu udah pasti. Jadi diagnosa awal kita sebagai relawan ya, karena kita biasa nge-handle ini adalah ODGJ gitu. Tapi kan sekali lagi kita nggak bisa make sure ya Pak, kecuali dokter. Betul. Seperti itu. Jadi gimana langkahnya? Mau Langkahnya kita cek dulu. mau dilihat ya Pak? Pak lagi, Mas. Ya, Boleh izin ya? Iya, silahkan. Iya, Apa-apa. yuk. Bareng sama Masnya ya. Ayo. Emosi lagi. Ada yang Assalamualaikum Ibu. Minta maaf ya, tidak boleh kesini. Maaf. sama seperti kemarin. Ya, penolakan secara langsung. Kemarin Bang Bewok juga begitu biasanya. Cuman kalau kemarin Bang Bewok dijancok-jancokin. Apa tuh? Ya, Oh, dikata-katain bahasa-bahasa. mungkin udah nggak bisa lagi kayak gitu. Tiko pun nggak bisa pulang nanti Sampai malam ya. ya, nggak sampai musim mereda aja sih. Bapak, Dipaksa nggak tega sih saya sebenarnya. Karena saya emang gimana ya, nggak dipaksa dikasarin enggak Mas? Iya, paham. Dipaksa bawa untuk pengecekan, bujuk gitu. kalau dibujuk aja sih nggak masalah. Iya, bujuk. Dibujuk ya? Soalnya kan bagaimanapun lebih dekat pasti dengan keluarga kan. Betul, setuju. Kalau kita kan orang luar lah gitu. Jadi bahasa dipaksa itu paling tidak gini loh, masnya coba rayu ibunya pelan-pelan, kasih ya istilahnya penjelasan. Nah biasanya kalau udah kayak gini tapi agak susah, soalnya kalau udah kayak gini saya pun nggak didengar omong. Kayak kemarin saya mau Kalau masuk. enggak gini, nanti sudah masuk, kita yang masuk, kita yang coba Kita rayu. rayu. Yang penting kita bisa masuk akses dulu nih, melalui masnya dulu kan. Oh iya betul. Ya, Mas maaf boleh izin nggak? Iya. Maaf Oke. ya. Ya. Ma, Ya kita mundur dulu, agak mundur dulu biar bisa merayu. ma. Ma. Bukain dulu, Ma. Bentar doang, Ma. Mau ngomong. Ini Tiko, Ma. Ma. Kalau lewat sini nggak bisa ya? Nggak ada, siapa yang mau ngebunuh? Ma. Aduh, Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau kayak gini udah nggak bisa, mustahil makanya.
rumah aja begini, kalau di luar enggak. Rumah itu kastilnya gitu ibaratnya. Ini berarti kunci dari dalamnya masih berfungsi Mas? Kunci bukan kunci, dia kunci rusak, pakai ada ganjelan rantai segala macam. Dikunci secara rantai, secara Oh, manual ya. Yang sini? Dari sini nggak ada akses dikunci juga. Ada akses lain nggak, Mas? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak ada dikunci juga. gimana? Jadi coba berapa Pak? Pak, Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum. Ibu, saya mau Nggak ada ini juga, nggak ada akses juga. Sama dikunci semua jalur, nggak ada. gantung dari masnya sih. Iya, Bahkan saya pribadi pun pasti nggak ini. Selama ini dia kan kondisinya seperti ini nih selama ini di sini ya kan. Kalau Mas biarkan terus menerus orang tuanya seperti ini kan kasihan Mas, Iya. ya kan. Mas tidak ingin orang tuanya dipaksa ya, Iya. ya kan? Tidak ada pemaksaan. Cuman kalau misalkan tidak secara langsung nanti susah untuk penyembuhannya. Gitu. Jadi begini aja dia selalu berontak kan. Iya, sebenarnya sih ya kalau lagi emosi begini, kalau nggak ada orang lain sih nggak akan seperti ini. Kalau ketika ke saya pribadi sih nggak pernah, maksudnya Nggak pernah. tetangga pun juga paham, nggak pernah ada yang namanya kekerasan atau apa gitu. Makanya kalau kondisinya begini emosi, apalagi tadi ngeliat ada keramaian, mungkin udah negatif aja pikirannya begitu. Karena kan ini kan sebenarnya sih baik ya buat ibunya, buat emasnya juga ya. Nah, jadi kalau misalkan, ya saya kembali lagi sih, kalau kami kan hanya membantu ya. Ingin bantu betul. Kami hanya membantu. Kalau Menjembatani doang. kalau memang Mas bersedia bisa dibujuk ya silakan. Kalau misalkan Mas butuh kami ya kami yang bergerak gitu. Iya betul. Karena Masalah. kita kan biasa kerja sama juga ya Pak Iya, ya, selama betul. ini udah bertahun-tahun gitu. Dan alhamdulillah setelah penyembuhan biasanya akan ada perubahan gitu. Jadi nggak akan mungkin tuh kalau udah ke rumah sakit nggak ada perubahan, itu sangat tidak mungkin gitu. Kan sama tim ahlinya Mas sebenarnya. Paham. Seperti itu. Ya sih, tetap walaupun begitu saya berat banget sumpah buat ngelepas mama. Paling kembali ke statement awal saya tadi, walaupun dengan kondisi seperti ini saya tetap mau ngerawat dengan kondisi yang seperti ini selama nggak mengganggu dan nggak menyusahkan saya masih sanggup. Paling dengan kondisi seperti ini saya nggak apa-apa ngerawat ini sendiri gitu. Karena emang saya juga nggak bisa lepas dari ibu walaupun dengan kondisinya yang seperti ini gitu. Tapi memang beliau ini ya begitulah Bapak lihat tingkat kooperatifnya. Amin. nanti kita sama-sama ke dalam, ya kita sama-sama ke dalam. Kamu ngomong pelan-pelan, saya pun ikut ngomong. Kalau ternyata nanti ada perlawanan, kamu diem, biar tim saya yang berbuat, ya. Oke?